Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memberi apresiasi kepada Nengdara ya atas risetnya yang bagaimanapun sudah memperkaya data kita mengenai gerakan perempuan khususnya, terutama di era-era terbaru. Saya ingin memberikan catatan kritis menyangkut pertama terminologi mengenai Muslim progresif dan juga social origin, konteks sosial politik tempat lahirnya konsep ini, gagasan ini. Karena kalau kita baca platformnya, muncul pertanyaan apakah tepatnya Muslim progresif ini ditempelkan kepada gerakan-gerakan di tanah air ini, apakah itu Partai NU, P3N, bahkan juga kalau di sini kita baca di Kepada Madira dan lain sebagainya. Karena platform Muslim progresif ini kalau dibaca perkembangan terakhirnya itu begitu maju dan liberalnya, bahkan melampaui gerakan feminisme modern dan barat sekalipun ya, dari platformnya ini. Nah, saya mengerti Nengdara berbasis pada definisi yang dibuat atau konsep yang dibuat oleh Omni Safi ya. Ini seorang profesor Iran dari keturunan Iran yang juga kerja di Amerika. Tapi Omni Safi ini dia hanyalah salah satu saja dari founders ya, dari pemikir yang melahirkan konsep Muslim progresif ini. Ini kolektif movement sebenarnya ya. Dan bahkan sekarang ini Omni Safi tak lagi menjadi mainstream. Jadi kita baca memang Omni Safi dia pernah mendirikan bersama teman-temannya itu tahun 2004 ya kalau tidak salah, Muslim Progressive Union ya. Tapi 2006 langsung bubar itu. Nah, selanjutnya ini organ ini dilanjutkan oleh teman-temannya, terutama Andi Zuneveld ya, di membuat Muslim for Progressive Values. Nah, inilah sekarang ini yang menjadi mainstream dalam progressive values itu ya. Gerakan ini sudah banyak sekali di beberapa kota di Amerika, juga sudah menyebar ke Kanada ya. Mereka sudah punya masjidnya sendiri, juga sudah punya tempat menikahkan ininya, membernya itu. Dan mereka sudah menyusun the Ten Commandment-nya itu ya. 10 platform yang menjadi who are we? Jadi indicator values yang mereka perjuangkan, dan itu sudah jauh sekali. Kalau kita baca platformnya itu, ini saya sedikit mendalami ini cerita soal platform ini yang kurang digali tadi oleh Neng. Gerakan ini memang masih meyakini Quran sebagai otoritas dari keislaman itu, tapi dia menafsirnya secara jauh sekali, dan dia meyakini bahwa memang ada social justice yang kental sekali dalam Quran itu, terutama menyangkut kesetaraan gender itu, ya, hak laki dan perempuan. Lalu dalam sejarahnya menurut mereka ini, Quran harus melewati abad pertengahan yang dikuasai oleh budaya patriarkal. Di saat itulah laki-laki membajak interpretasi Quran dan menjadi begitu diskriminatif terhadap gerakan perempuan. Tapi feminisme yang muncul kemudian itu pun dianggap terbatas, yaitu persamaan hak wanita hanya di level ekonomi dan politik ya, dan juga budaya, pendidikan, ekonomi, politik, yang bagi kita yang jauh dari barat itu sudah satu progres yang luar biasa, tapi bagi mereka itu masih terbatas. Mereka pun menginginkan satu persamaan wanita dan pria juga dalam hal otoritas agama, sehingga dilahirkan konsep imam wanita di sana itu. Dan itu dipraktikkan di kota-kota Amerika, bagaimana wanita menjadi imam, tak hanya oleh Aminah Wudud ya, tapi sudah Wadud ya, tapi sudah meluas ke kota-kota lain. Nah, saya sempat menonton ininya, gambarnya di YouTube itu. Jadi bisa diketik itu di YouTube itu gambarnya ya. Dan itu beda sekali aroma sholat bersama itu. Di samping azannya wanita yang memanggil azan itu,
dan wanita juga yang menjadi imamnya. Dan lafalnya ini ya, bacaannya itu diterjemahkan tuh jadi bahasa Arab, bahasa Inggris oleh imamnya ya. Al-Fatihah itu bahasa Arabnya, kemudian bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya lagi, bahasa Inggrisnya lagi. Dan wanita yang ikut di situ sambil laki-laki juga tidak semuanya pakai mukena. Ada juga pakai baju biasa saja. Dia baru pulang dari kantor, datang dan dia langsung juga berdoa ya. Nah bagi dia itu informasi. Oh iya. Iya. Jadi bagi mereka ini bahwa menjadi imam sholat bagi wanita pun itu hal yang biasa saja, dan itu kesetaraan laki dan perempuan. Tinggal memang di kompetisi itu jika memang wanitanya lebih kompeten, lebih berpengaruh, dia boleh menjadi imamnya ya. Jadi udah sejauh itu, dan itu sudah menjadi juga platform mereka. Dan mereka juga memberikan fasiliti bagi perkawinan wanita sejenis. Ya, LGBT itu bagian dari platform itu juga ada di 10 platform itu ya. Dan juga termasuk perkawinan antar agama ya. Jadi kalau kita baca 10 platform itu, who are we, why we call progressive values, itu ya. Ada perjuangan bagi perkawinan sejenis, perjuangan bagi perkawinan antar agama, dan juga kesetaraan tak hanya ekonomi dan politik tapi juga otoritas agama. Nah, kalau itu platformnya dan itu jadi mainstream sekarang di sana, apa ini dia pas ya untuk ditempelkan pada gerak-gerakan yang sekarang ini muncul ya. Saya kira gerakan paling liberal sekalipun di Indonesia pun masih jauh di bawah liberalisasi dari gerakan ini ya. Apalagi jika misalnya ditempelkan pada petayat NU ya, pada P3M ya. Jadi itu pertama catatan kritis saya ya bahwa satu terminologi ini dipunya konsekuensi gagasan sendiri, bahwa mungkin benar jika dia dilakukan pada Umi Syafi'i. Masalahnya kenapa Umi Syafi'i ya? Karena dia ternyata juga bukan mainstream, dan yang sekarang ini menjadi mainstream dan aktif dalam organisasi Muslim progresif yang banyak di kota-kota justru adalah Muslim for Progressive Values ya. MPV ininya itu. Nah, pertanyaan kedua adalah jika itu yang menjadi gagasan dari Muslim progresif, ya, apakah teman-teman yang sudah di label Muslim progresif di sini juga harus menyerupai itu, ikut memperjuangkan nilai-nilai yang sama supaya juga sah akhirnya di label ya betullah dia berjuang juga untuk satu Muslim progresif ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya social origin dari sebuah gagasan ya, bahwa setiap gagasan itu dia punya ibu kandungnya sendiri, punya satu kondisi sosial, politik, ekonominya sendiri ya. Nah, kalau kita lihat dari begitu maju dan jauhnya values yang dia call ini Muslim progressive values dalam Ten Commandment itu, memang dia hanya pas dalam negara yang sudah panjang dengan tradisi kultur liberal, sudah panjang dan tradisi kultur yang menghargai kebebasan individu. Nah, itu pastilah belum di negara-negara yang maju yang Muslim ya. Jadi kalau kita baca data terakhir dari report Freedom House ya, tahun 2014, dia mengisahkan ada negara-negara yang disebut free, partly free, dan satu lagi not free ya. Negara yang free itu ada 45% di dunia, tentu di dalamnya negara-negara barat itu ya. Disinilah memang kultur kebebasan itu sudah lama ditradisikan, sudah menjadi bagian dari way of life ya, sehingga lahirlah satu konsep Muslim progresif yang memang di sini menjadi sungainya nih ya. Jadi ibaratnya nih, setiap sungai yang berbeda bisa melahirkan ikan yang berbeda juga. Dia itu sungainya. Tapi semua negara Muslim, termasuk Indonesia, termasuk juga di Turki, belum ada satupun yang ada kategori free itu. Yang paling jauh adalah Indonesia, Turki, dia ada di kategori partly free ya. Nah, kalau dia dicobakan juga di sini, ibaratnya kita membawa beruang salju ke dunia tropik, mati dia ya. Karena alam ininya, alam climate-nya itu tidak pas dengan
biologis dari beruang kutub itu ya. Jadi saya kira di situ ininya, di situ problemnya, bahwa sekalipun gerakan sekarang ini ingin dipaksakan masuk ke sana, mungkin 0 sampai 5 tahun ke depan masih belum pas kondisi kultur kebebasan di Indonesia untuk masuk ke sana. Lalu agenda apa yang paling penting diperjuangkan teman-teman yang ingin aktif di gerakan perempuan, gerakan sosial baru? Nah, gerakan yang dibuat musik progresif ini gerakan yang premium dari sisi kebebasan yang dia perjuangkan. Premium. Sudah ekstranya banyak sekali. Sementara kita yang standar pun belum lewat ya. Yang standar kita ini ada kebebasan perlakuan hak yang sama bagi semua warga negara apapun identitasnya, dan kebebasan mereka untuk menjalankan identitas itu standarnya itu ya. Hak asasi standar, setiap individu bebas menjalankan keyakinannya, identitas sosialnya tidak boleh didiskriminasi karena dia berhak atas perlindungan hukum yang sama. Itu standar, itu pun kita belum sampai, belum lewat gitu ya. Nah, di situ dulu saya kira level perjuangan teman-teman baik yang bergerak di gerakan sosial baru atau gerakan perempuan ya. Kalau yang tadi Muslim progresif itu dia akan jauh sekali. Tapi secara gagasan memang dahsyat gitu ya, Muslim progresif ini. Dan kita mengerti kenapa akhirnya di gerakan ini pun terjadi perpecahan yang banyak ya. Karena banyak juga yang mereka mengatakan saya setuju dengan platform ini, tapi labelnya jangan Islam ya. Itu label aja ini ideologi modern lah gitu. Karena terlalu jauh kalau mau disambung-sambung ke Quran segala macam, itu terlalu banyak ininya interpretasi radikalnya itu ya. Nah, saya menonton itu di TV, mungkin TV Timur Tengah, si Ani Zoneveld ini dia diadu dengan ulama, saya tidak tahu dari mana, bahasa Arab itu ya. Jadi Ani ini bahasa Inggris, ulama pakai bahasa Arab, tapi ada penerjemahnya itu tentang bagaimana apakah sah apa tidak seorang perempuan itu punya otoritas menjadi imam itu ya. Itu menarik sekali perdebatannya itu ya. Tapi saya kira itu saja catatan saya tadi ke Neng Dara, bahwa ini bagus sekali upaya risetnya ya. Coba mungkin nanti di disertasinya atau di ininya diberi catatan kaki yang lebih yang lebih keras, bahwa Muslim progresif yang dibawa Umi Safi ini hanya salah satu saja, dan bahkan sekarang ini bukan yang mainstream yang tumbuh di berbagai kota di Amerika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.